Bab ke-20. Apa? Mau minta nomornya Ali? Iya, Pak. Sepulang kerja dan menyantap makanan tadi sore, ia jadi kepikiran adiknya lagi. Zizi udah kuhubungin dari pagi. Emang sih, tadi sore sempat balas. Tapi, responnya tuh lama banget. Aku jadi cemas, Pak. Di teras, ia duduk berbincang dengan Pak Agung. Gak usah cemaskan adekmu yang sudah menikah itu. Yo, dia sudah bersuami. Sudah bukan tanggung jawab kita lagi. Iya, Pak. Tapi, Zizi tetap masih keluarga kita. Apalagi, dia kemarin pergi tanpa bilang-bilang. Dia jawab apa pas kamu tanya? Tanya Pak Agung sambil menyembulkan asap rokok dari mulutnya. Zizi bilang baik-baik aja sih, Pak. Lagi sama suaminya. Nah, dia aja udah sama suaminya. Apa yang kamu cemaskan? Aryo menghela napas panjang. Ia juga tahu, Zizi memang sudah menikah. Tapi, sebagai kakak tertua, ia tetap masih menganggap Zizi adiknya yang harus selalu dipantau. Yo, daripada Zizi, kamu lebih baik cemaskan Anita. Wajah Mas Aryo berubah. Anita kenapa? Pak, dia minggat juga. Enggak, yo. Terus? Mas Aryo semakin penasaran. Pak Agung tak langsung menjawab. Ia menghela napas sebentar. Lalu menghisap sebatnya dan menghembuskan asapnya ke udara. Mas Aryo masih sabar menunggu Pak Agung bersuara lagi. Pandangan matanya masih menatap dengan pancaran rasa penasaran. Tadi, Pak Agung mulai membuka mulutnya dan bersuara. Bapak bertanya pada adikmu itu. Mas Aryo sedikit menggeser posisi duduknya sedikit menghadap ke arah Pak Agung. Ia mendengarkan dengan penuh minat. Kenapa dia bertengkar sama Zizi? Terus, Pak Agung lalu bercerita pembicaraannya tadi dengan Anita. Tadi? Anita? Iya, Pak. Duduk dulu. Sini. Anita dengan malas keluar dari rumah dan ikut duduk di teras samping Pak Agung duduk dengan bersekat meja bundar. Ada apa, Pak? Zizi pergi. Dia nggak bilang apapun sama Bapak. Kalian bertengkar? Wajah Anita berubah masam. Dia ngadu apa sama Bapak? Sudah Bapak bilang Zizi nggak bilang apa-apa. Nita, makanya Bapak sekarang nanya sama kamu. Bapak nggak suka sesama saudara bertengkar. Jelas Pak Agung. Iya. Kenapa? Dia aja yang sensian. Pak. Sensian gimana? Kejar Pak Agung. Anita menghela napas panjang. Ku bilang kenapa dia balik ke sini nggak sama suaminya? Pak Agung menganggukkan kepalanya. Apa dia lagi nggak akur sama suaminya dan mau bercerai? Kenapa kamu bilang begitu? Ya aneh aja. Kan Pak? Pulang nggak sama suaminya. Lagian itu suaminya belagu banget nggak mau ke sini. Harusnya, dia hormati Bapak, Mas Aryo dan aku sebagai orang yang lebih tua dari Zizi. Udah nikahin Zizi. Seenggaknya harus ada kata permisilah. Ini nggak ada. Pergi begitu saja sama Zizi dan sekalipun nggak pernah muncul. Sekalinya datang, malah cuma si Zizi doang yang muncul. Kan, nggak menghormati kita banget, Pak. Anita terus mengomel menyampaikan keluhannya. Dia tuh harusnya tahu. Zizi punya kakak. 2 lagi. Kenapa nggak ada kata apapun sama kami? Kasih pelangkah pun nggak. Yang lebih bikin Anita kesal. Zizi sedikit pun nggak ngerasa salah. Mas Aryo bisa aja cuek adiknya nikah lebih dulu. Anita? Anita cewek. Pak. Tetangga yang tahu Zizi udah nikah duluan. Nyangka Anita nggak laku. Anita jelek dan perawan tua. Sakit pak hati Anita. Anita mengusap pipinya yang mulai basah dan dadanya turun naik karena emosi yang meletup-letup. Anita, kamu tahu kan? Kenapa Zizi bisa nikah? Tahu Pak. Karena dia zina. Dia ketahuan misum sama orang di pos ronda. Anita?
Apa, Pak? Memang karena itu kan? Bapak aja sampai mengusir Zizi gara-gara bikin malu. Anita, itu hanya kesalahan pahaman saja. Mereka nggak begitu, kata Pak Agung. Kalau nggak kenapa mereka dinikahkan? Udah pasti karena Zizi itu emang kegatelan. Nggak bisa nunggu kakak-kakaknya nikah dulu. Anita. Pak Agung mencoba bersabar. Bapak lain aja dia terus. Emang Bapak nggak pernah sayang sama Anita? Bapak cuma sayang sama Zizi. Anak Bapak cuma Zizi. Anita makin histeris. Ia menangis. Pak Agung diam. Dia juga diam. Anita capek. Pak, Anita mau istirahat. Anita lalu beranjak dan masuk lagi ke dalam. Meninggalkan Pak Agung yang tak tahu harus bagaimana. Ia paham. Anita sakit hati karena Zizi sudah menikah lebih dulu dan mungkin dia juga sudah mendengar bisikan tetangga pernah mengoloknya tak laku. Pak Agung mengusap wajahnya. Sebenarnya, para tetangga ini taunya dari mana? Sih. Gumam Pak Agung. Ia merasa tak bercerita dengan siapapun. Kecuali waktu itu adiknya masuk ke dalam rumah sesaat sebelum Zizi diusir. Pak Agung menghela napasnya berat. Apa ini mulut embernya si Muna? Kepulan asap mengudara. Pak Agung kembali, membawa ingatan dan perasaan sedihnya. Begitulah. Yo, aku jadi cemas. Anita begitu karena dilangkahi oleh adiknya. Ah, stigma perawan tua gara-gara adik menikah duluan emang bikin jengkel, Pak. Sahut Mas Aryo. Padahal, Anita juga masih 23 tahun. Pak Agung hanya menghela napasnya dan kembali menghisap sebatnya. Pemikiran orang terdahulu, jika sudah dilangkahi akan menghambat jodoh si kakak, adalah pemikiran yang salah. Benar. Yo, sayangnya, sekarang adikmu berpikir begitu. Dia sangat takut dengan pandangan orang lain padanya. Biar aku yang carikan solusinya, Pak. Usul Aryo yang membuat Pak Agung tersenyum. Makan dulu sana. Bapak tadi nggak masak. Adikmu juga masih di kamarnya. Tapi, tadi Bapak udah beli sayur mateng di warung Wak Beti. Iya, Pak. Angguk Mas Aryo. Oh iya, Pak. Aku jadi minta nomornya Erik ya. Sambungnya sambil beranjak. Iya, nanti Bapak kirim nomornya ke kamu. Mas Aryo memperhatikan kontak milik adik iparnya. Ia merasa tak asing dengan nomor dan foto profil yang bergambar pemandangan laut lepas itu. Ini ya, nomornya Erik. Gumamnya. Ia lalu menghubungi nomor itu. Tapi tak ada, udah punya suami kok takut hamil sih. Balas Om Erik enteng. Ia cabut tisu di samping kasur. Lalu membersihkan sisa-sisa kecebong yang sempat tumpah keluar. Ish, Zizi kan masih sekolah. Jawab Zizi. Kan udah ujian, bentar lagi lulus. Zizi masih saja masam. Katanya mau ke pulau bertiga atau berempat. Goda Om Erik sambil mentowel hidung Zizi. Iya, tapi kan masih lama. Zizi belum siap dalam waktu dekat ini. Ya kan, nunggu adanya gede dulu. Kelit Om Erik yang membuat Zizi mencubit dada suaminya. Ih, aduh, enak sayang. Hih. Zizi jadi makin kesal dan mencubit yang satu lagi. Aha. Om Erik malah main keenakan. Geram, Zizi memukul lengan suaminya. Orang lagi serius juga. Hahaha. Iya, maaf sayang. Om Erik merebah di samping istrinya. Tangannya meraih tubuh Zizi agar bersandar di dadanya. Aku kan udah bilang pakai penanggalan. Tetap aja bikin cemas kalau keluar di dalam. Zizi cemberut aja. Tapi masih mau merebah di dada suaminya. Om Erik menarik selimut menutup tubuh. Percaya deh, aman. Kalau kebobolan gimana? Ya udah, lahiran.
Jerit Zizi yang mendapat kekehan suaminya. Istirahat bentar. Nanti lanjut lagi. Ya. Pakai kondom loh. Iya. Iya. Nick. Iya. Mas. Ikut mas. Yuk. Kemana, mas? Tanya Anita melihat kakek sulungnya sudah rapi dan wangi. Keluar bentar. Anita merasa heran saja karena tak biasanya Mas Aryo mengajak pergi di hari libur begini. Nita ganti dia. Kita mau kemana? Sih? Mas Aryo tak lantas menjawab. Pria berusia 27 tahunan itu terdiam sambil merangkai kata yang tepat agar Anita tak merasa tersinggung ataupun marah. Anita. Anita memiringkan tubuh pada kakaknya. Kita mau temui teman mas. Teman mas? Yang mana? Satu departemen sama mas. Namanya Panji. Dia baik setahu mas. Sejauh ini dia juga nggak neko-neko. Kebetulan, usianya hanya setahun di bawah mas. Dia juga masih single. Mas harap, nanti kalian cocok. Kenapa mas tiba-tiba mau ngenalin Nita ke teman mas Aryo? Kamu nggak mau? Bukan gitu, mas. Nita membenahi posisi duduknya. Kalau kalian nanti cocok, mas bisa atur biar kalian nikah tahun ini. Kalau nggak cocok ya sudah. Yang penting udah ada ikhtiar. Anita terdiam. Bapak cerita apa sama mas? Nggak cerita aneh-aneh kok. Mas pikir kamu udah cukup usia buat nikah? Iyalah, orang Zizi aja udah nikah. Gak usah bawa-bawa Zizi. Dia juga karena keadaan nikahnya. Anita tersenyum sinis. Keadaan digerebek maksudnya. Anita, kamu mau nikah karena digerebek juga? Anita menyentak napasnya. Sudah, gak usah banyak ngeluh. Jalanin yang ini. Saran Mas Aryo. Mas Arya dan Anita pun bertemu dengan teman satu kantornya. Sebenarnya, Mas Aryo dan Anita satu tempat kerja. Hanya saja, Anita di bagian operator produksi, sedangkan Mas Aryo di bagian kantornya. Mereka bertemu di sebuah tempat bermain yang banyak permainan yang memicu adrenalin. Selagi Panji dan Anita menaiki wahana, Mas Aryo mengecek gawainya. Loh, tadi Rick menelpon rupanya. Gumam Mas Aryo ketika melihat ada dua panggilan tak terjawab dari adik ipar yang belum pernah dia temui itu. Mas Aryo lalu mengecek pesan lain dari Om Rick. Waalaikumsalam. Maaf, Mas. Baru bisa balas. Kecapekan semalam, habis dari pantai. Zizi sangat sehat dan senang. Mas gak perlu khawatir. Apa yang mau dibicarakan, Mas? Begitu isi pesan dari Om Rick. Mas Aryo membalas pesan itu tanpa mencoba menghubungi adik iparnya. Suasana di tempat bermain itu sangat ramai dan banyak suara jeritan. Sehingga membuat Mas Aryo tak yakin bisa berdiskusi dengan baik nantinya. Kita ketemu aja, Rick. Kapan bisa ke